Kalau kita bandingkan kan sekarang hanya bisa dibilang seperempat aja lah, seperempat bagian dari kenaikan UMP saat itu. Sementara kita sekarang ini biaya kehidupan kan makin tinggi. Nah ini salah satu yang makanya selalu disuarakan. Generasi atau angkatan produktif usia 20-40 tahun ini 1% aja Mbak nggak keterima di sektor formal. Ternyata selama 10 tahun perekonomian Indonesia tuh bisa turun sebanyak 6,4%. Sistem kontrak ada kecenderungan dan hampir selalu dia juga tidak dibarengi dengan mendapatkan jaminan kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan atau mungkin BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai manfaatnya. Halo sahabat Kompas, kembali lagi ke Bongkar Data. Nah, di episode kali ini kita akan membahas khusus tentang Hari Buruh karena biasanya di 1 Mei kita memperingati Hari Buruh dan juga kita lihat nih sudah banyak teman-teman yang sudah turun ke jalanan untuk menyuarakan nih suara-suara ketenagakerjaan dan juga bagaimana sih kondisi buruh serta tenaga kerja di Indonesia. Nah, berkaitan dengan hal itu, kali ini sudah ada bersama dengan kita Agustina Purwanti, peneliti Litbang Kompas dan juga Samantha Junita, peneliti Litbang Kompas yang sudah sering mengulik tentang isu ketenagakerjaan dan ekonomi di Indonesia. Nah, Tina dan Sam, kita kan di bulan Mei ini sangat kuat kaitannya dengan Hari Buruh dan juga bagaimana isu-isu tentang ketenagakerjaan itu dibahas. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu gimana sih Tin kondisi saat ini? Kita setiap 1 Mei itu akhirnya diliburkan sejak tahun 2014. Tapi pada dasarnya Hari Buruh itu sendiri kan diperingati oleh seluruh dunia ya, karena sebenarnya International May Day gitu kan. Itu dari tahun 1800-an itu sudah disuarakan. Kalau misalnya agak sedikit menarik ke belakang, latar belakangnya itu apa sih gitu. Waktu itu di Chicago, di AS, itu tuh ada semacam protes atau unjuk rasa dari para pekerja di sana, buruh, untuk menuntut jam kerja yang ideal, 40 jam dalam 1 minggu. Karena waktu itu di sana jam kerjanya itu berlebih, bisa lebih dari 50 jam per minggu, atau dalam sehari itu mereka pengennya 8 jam per hari gitu. Nah itu salah satu yang disuarakan saat itu, yang akhirnya sampai sekarang diperingati sebagai Hari Buruh setiap 1 Mei. Sebenarnya kalau bisa dibilang, lantas setelah ratusan tahun itu diperingati emang nggak ada perubahan ya, karena setiap tahun kita melihat selalu ada demo di mana-mana ketika Hari Buruh. Betul. Itu memang ketika menuliskan itu aku juga bertanya, terus emang jadi nggak ada perubahan nih gitu, karena problemnya itu terus. Nah di Indonesia sendiri, kalau tadi berangkatnya dari overwork ya, kita juga di episode Bongkar Data beberapa episode sebelumnya juga pernah mengulik soal itu, yang ternyata itu sekarang juga masih menjadi soal. Jadi ratusan tahun lalu itu menjadi soal, sampai sekarang ternyata juga masih menjadi soal dengan berbagai dinamikanya gitu ya. Itu juga menjadi salah satu hal yang selalu disuarakan ketika Hari Buruh. Cuman kalau melihat perkembangannya sekarang ini, yang menjadi tuntutan di setiap Hari Buruh itu semakin kompleks sebenarnya. Bahwa jam kerja yang berlebih itu masih dirasakan pekerja di Indonesia sampai saat ini, itu iya, tetapi terkadang itu kurang santer disuarakan ketika Hari Buruh. Yang akhir-akhir ini, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, aku juga cukup hampir selalu mengamati ya ketika Hari Buruh, problemnya itu apa gitu. Salah satu yang sekarang menjadi persoalan berat, agaknya lebih ke faktor ekonomi ya. Yang mana yang selalu menjadi tuntutan adalah upah yang rendah gitu. Kita kayaknya sama-sama tahu dan kita udah berkali-kali membahas bahwa situasi sekarang ini memang lagi nggak mudah. Ekonomi memang sedang goncang gitu ya, apalagi akhir-akhir ini dengan banyak persoalan, apalagi ketegangan di Timur Tengah yang memorak-porandakan ekonomi, ini juga menjadi salah satu yang menjadi penekanan di Hari Buruh saat ini. Kalau kita tahu setiap Hari Buruh itu kan memang ada perkumpulan para buruh gitu ya. Nah, untuk tahun ini di 2026 itu akan ada ya unjuk rasa di berbagai daerah. Tapi salah satu yang terpusat itu adalah di Jakarta, di Monas. Yang kabarnya akan ada sekitar 50.000 buruh yang dikumpulkan nanti di Monas. Hanya memang kabar baiknya yang dinilai oleh para serikat pekerja ya di Indonesia itu
konon katanya presiden kita akan datang, Pak Prabowo akan datang di Monas yang katanya akan membawa kado di hari buruh gitu. Nah, kadonya itu apa kita belum tahu karena memang belum di-spill, tapi ada beberapa yang diupayakan, yaitu tadi salah satunya yang ingin disuarakan adalah terkait dengan pengupahan yang selama ini agak menjepit para pekerja. Mungkin sementara itu dulu, Deb. Menarik banget nih tentang upah, karena memang itu menjadi isu yang berkali-kali disuarakan, dan setiap awal tahun ya kalau nggak salah ketika penetapan upah minimum provinsi ataupun regional begitu, itu selalu menjadi perdebatan juga di kalangan buruh. Nah, menariknya nih kalau boleh tanya nih ya Tin, kalau penetapan upah minimum regional itu kan dikaitkan juga dengan hitungan biaya hidup, dan itu memang sudah diperhitungkan dengan sangat valid dan rinci gitu. Tapi terus-menerus nih ada demo dan juga suara-suara dari tenaga kerja dan buruh bahwasanya upah ini tuh sangat rendah dibandingkan biaya hidupnya. Itu gimana sih, Tin? Ini menarik. Sebenarnya memang kalau berbicara upah, kita akan mengungkitnya tuh di awal tahun. Tapi sebenarnya kalau kita melihat prosesnya, sekitar ya 3 bulan terakhir di tahun sebelumnya itu kan sudah dirumuskan gitu ya. Karena dari berbagai daerah itu sudah merumuskan untuk upah minimum di daerahnya atau mungkin provinsi gitu ya. Makanya biasanya kalau bulan November gitu kita bisa melihat update-update Jawa Tengah misalnya atau provinsi mana tingkat upahnya sekian. Nah, kalau tadi Debbie menyinggung soal itu, salah satu yang menarik ketika aku melihat data ya terkait dengan UMP. Kenapa upah selalu menjadi salah satu bagian yang selalu disuarakan di setiap hari buruh? Karena kalau melihat perubahannya, UMP itu kan sebenarnya selalu naik ya, karena itu seiring dengan biaya kebutuhan yang juga selalu naik. Memang setiap tahun itu ada kenaikan UMP, tetapi ketika kita cermati kenaikannya itu berapa persen, kalau kita tarik tren panjang, kebetulan aku mengumpulkan datanya itu sekitar 2 dekade sebelumnya ya, sekitar dari 2005 berarti. Nah, itu angka kenaikan UMP-nya itu setiap tahun, dari tahun ke tahun itu bukannya naik, tapi justru makin turun. Kalau misalnya yang terbaru di tahun 2026 ini ya, kan kita itu UMP itu ada di angka 3, sekian ya, 3,5 juta. Itu rata-rata UMP di seluruh Indonesia. Ya kalau kita berbicara Jakarta pasti 5 lebih gitu. Tapi kalau secara nasional 3,5. Nah, itu ketika dibandingkan dengan kenaikan UMP 2025 itu hanya naik 5%. Memang penghitungan kenaikan UMP itu kan didasarkan, kalau sekarang itu didasarkan oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi seberapa besar pertumbuhan ekonomi dan inflasinya itu akan sangat berpengaruh ke situ. Hanya yang sempat menjadi keributan juga itu kan ada satu indikator ekonomi tertentu yang juga tidak disebutkan waktu itu, yang tercatat di Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang itu juga menjadi variabel penghitungan upah. Nah, ini sangat jauh berbeda ketika misalnya dibandingkan tadi aku bilang aku ambil data dari 2005. Saat itu 2005 ke 2006 itu ada peningkatan 18% UMP. Kalau kita bandingkan kan sekarang hanya bisa dibilang seperempat aja lah, seperempat bagian dari kenaikan UMP saat itu. Sementara kita sekarang ini biaya kehidupan kan makin tinggi. Nah, ini salah satu yang makanya selalu disuarakan. Nah, kalau berbicara UMP itu kan adalah upah standar ya, yang seharusnya diterima. Ini juga tidak berbeda ketika kita berbicara soal upah real. Kalau UMP itu kan tenaga kerja yang baru masuk ke lapangan, ke dunia pekerjaan, dia minimal upahnya sekian. Misalnya di Jakarta 5,3 misalnya. Berarti ketika dia masuk bekerja di Jakarta minimal upahnya sekian. Nah, tapi pada faktanya upah yang diterima oleh orang tuh kan beragam ya, karena dari berbagai sektor. Nah, kalau kita berbicara rata-rata upah yang diterima itu ada di angka 3,3 juta yang real. Nasional juga, yang real diterima dari berbagai sektor. Yang kedua, pola yang sama terjadi juga ketika kenaikan UMP itu ternyata semakin menyusut. Nah, kenaikan upah real yang diterima itu juga semakin kecil. Kalau dulu tuh masih sempat dari tahun ke tahun itu 7% naiknya upah realnya. Nah, yang terakhir itu di tahun 2025 ya, karena 2026 aku mencari datanya belum nemu, itu sangat kecil juga, hanya 1,94% kalau dibandingkan dengan 2024. Di sini kita menjadi semakin paham ya kenapa setiap hari buruh, meskipun dari tahun ke tahun itu disuarakan, ya karena memang yang diharapkan itu masih belum bisa dirasakan oleh para pekerja itu, sehingga kita sangat bisa memaklumi ketika setiap hari buruh ada gejolak di mana-mana gitu. Nah, menariknya ini kan Samantha sudah
mengulik tentang investasi. Tadi kalau Tina bilang tentang upahnya murah dan rendah, mungkin ini bisa menjadi daya tarik bagi investor. Tapi apakah benar nih investasi-investasi yang masuk itu bisa menciptakan lapangan kerja yang bisa menarik usia-usia produktif dan juga tenaga kerja kita untuk dapat masuk ke industri itu? Silakan, Sam. Mungkin ya dengan rumus yang seperti itu, upahnya murah, tenaga kerja di Indonesia upahnya murah, investor asing mungkin akan masuk ke Indonesia. Itu bisa dikatakan iya terjadi, tapi 15 tahun yang lalu. Lama juga ya. Jadi kalau 15 tahun yang lalu mungkin di periode yang sama waktu Mbak Tina tadi bilang di tahun 2005 ke 6 ada kenaikan ya di tahun-tahun itu, di mana investasi yang masuk ke Indonesia pada saat itu diserapnya oleh sektor-sektor padat karya, di mana investasi yang masuk kemudian menciptakan lapangan-lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja Indonesia pada waktu itu. Sedihnya adalah yang saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi, populasinya sedang banyak dipenuhi oleh usia-usia produktif. Investasi yang masuk itu ternyata nggak melirik sama sekali sektor-sektor padat karya ini. Lebih selektif memilih ke sektor-sektor padat modal. Sektor padat modal itu kalau boleh disebut itu seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, mesin. Jadi investor tuh lebih melihat, daripada aku investasi sama tenaga kerja di Indonesia yang murah, aku mending untuk beli mesin aja. Naruh pabrik aku dengan mesinku di Indonesia tanpa harus menyerap tenaga kerjanya. Jadi mereka lebih memilih jalur atau strategi yang pasti, di mana tenaga kerja kita tuh belum dianggap seksi untuk atau berkualitas untuk diinvestkan, untuk diserap oleh mereka. Investor lebih memilih untuk jalan-jalan yang atau strategi-strategi yang pasti. Kalau mesin kan bisa kita hitung depresiasinya per tahun. Jadi return to investment-nya itu terlihat dan nyata dibandingkan manusia sedihnya. Oke. Nah, menarik banget karena kalau aku baca tulisannya Sam, ini kan Sam mengulik ya atau menghitung bagaimana sih dampak atau korelasi antara investasi yang masuk dengan penyerapan tenaga kerja. Nah, boleh di-share data-datanya nggak, Sam? Oke, nah investasi yang masuk nih Mbak, sebenarnya tuh tumbuh. Secara tahunan itu tumbuh secara 5%. Jadi stabil kalau ngelihat grafiknya itu dari tahun 2010 sampai 2025 sekarang. Itu tuh sangat tinggi, naik 5% stabil. Cuman di tahun 2005 kemarin itu mencapai 199 atau 120 miliar US dollar yang masuk baik dalam negeri, investasi asing ataupun investasi dalam negeri. Dari setiap 1 juta US dollar yang masuk itu Mbak, itu lebih menyerap tenaga kerja lebih sedikit ketimbang 10 tahun ke belakang. Jadi kalau dulu kita bisa bilang 1 juta US dollar investasi yang masuk itu menyerap sekitar 20 orang, sekarang cuman paling 5 atau 2. Jadi kayak mau investasinya pun sebesar 120 miliar US dollar itu pun yang terserap tuh sangat dikit ketimbang 10 tahun ke belakang. Oke. Jadi kalau aku boleh simpulkan, ternyata investasi yang masuk dari asing itu tidak semata-mata langsung berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja gitu ya. Nah, ini menarik banget. Mungkin aku ke Tina dulu ya. Ini kan terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan. Mungkin ya belum bekerja juga karena sempitnya lapangan pekerjaan. Nah, apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi buruh ataupun tenaga kerja yang sudah masuk ke industri kerja sendiri, Tim? Investasi yang masuk sebenarnya besar, bahkan meningkat. Kalau misalnya kita berbicara dalam tubuh ekonomi, itu kan investasi jadi salah satu bagian untuk ngebus perekonomian itu gitu kan, yang sekarang memang digenjot gitu. Tapi ternyata faktanya dia kurang bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena investor, ya gimana sih, ini kan kalau berbicara soal tenaga kerja, upah kan selalu tarik-menarik antara kepentingan pengusaha dan kepentingan kita sebagai pekerja gitu kan. Pekerja selalu mau upahnya tinggi, tapi pengusaha pasti mau dia income-nya atau omset dari apa yang dia kerjakan kan juga tinggi gitu. Nah, sehingga akan susah untuk ketemu, dan ini kan yang selalu gontok-gontokan kalau setiap hari buruh gitu ya. Nah, ini juga menjadi bumerang juga karena ketika tadi lapangan pekerjaan juga tidak tercipta dan situasi pekerjaan yang mungkin menghimpit pekerja sekarang, tadi situasinya adalah
mereka harus bekerja, yang pertama problemnya udah overwork. Kemudian mau mengupayakan untuk upahnya naik ternyata sulit sekali. Sementara dia pengen keluar, lapangan pekerjaannya nggak ada. Dan ketika dia mau keluar, mungkin dia sudah di satu perusahaan atau di sebuah tempat kerja, statusnya sudah karyawan tetap. Tapi ketika dia mau mencoba keluar, sekarang kita dihadapkan dengan persoalan sistem kontrak yang itu juga terjadi di mana-mana. Outsource, itu juga menjadi salah satu hal yang disuarakan di Hari Buruh saat ini. Karena terjadi marak ya di luaran sana, dan salah satunya itu juga karena undang-undang kita yang sejak 2023 itu kan kita mengikuti undang-undang ketenagakerjaan ya, yang mana tadi nyambung juga yang Sam katakan bahwa itu salah satu tujuannya menciptakan undang-undang cipta kerja itu adalah memasukkan investasi tadi yang harapannya bisa menyerap tenaga kerja. Tetapi ternyata kacamata investor berbeda. Meskipun kita dengan upah murah, sekarang kondisinya kita sedang bersaing juga dengan negara-negara lain yang juga punya upah lebih murah dan mungkin dinilai lebih produktif. Misalnya seperti Vietnam, kalau kita misalnya beli baju atau sepatu, kita perhatikan itu kan banyak yang dia made in Vietnam atau mungkin India. Itu adalah contoh dua negara yang memang sekarang lagi bersemangat dalam hal industri. Nah, kalau kita industri juga masih menjadi salah satu booster ekonomi, tapi sebenarnya kan akhir-akhir ini deindustrialisasi karena ekonomi kita mulai bergerak bahkan mungkin ke tambang yang Sam tadi bilang. Sektor pertambangan kita itu pertumbuhannya itu sangat tinggi. Sementara sektor tambang itu adalah salah satu lapangan pekerjaan yang memang bukan padat karya. Dia adalah padat modal yang tadi Sam bilang lebih mengandalkan teknologi atau alat berat dan sebagainya yang tidak menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ia menciptakan, tetapi maksudnya minim. Sementara tadi Sam juga sudah sampaikan kita sedang di posisi bonus demografi yang banyak orang itu tuh produktif, pengen kerja, dan kita tahu di negara kita kebetulan orang-orangnya juga sudah mulai open mind yang pengen mencapai pendidikan dengan level tinggi gitu kan. Tetapi ketika mereka sudah mengupayakan itu, ibaratnya mempersiapkan diri, tempatnya mau bekerja nggak ada nih. Jadi tarik-menarik antara yang sudah bekerja dengan yang belum bekerja itu sangat real sekarang. Dan ini problem yang cukup serius ya sebenarnya, karena kita sangat berharap ini tidak lagi hanya menjadi sekadar seremonial ya, karena biasanya kan ketika Hari Buruh ngumpul ya udah gitu kan, tapi kadang tidak ada aksi lebihnya. Nah, itu yang perlu kita cermati juga sebenarnya. Oke, jadi kondisinya tuh buruh ataupun tenaga kerja ini terhimpit gitu ya. Tadi efeknya karena lapangan kerjanya juga tidak sebanyak dulu. Jadi mau nggak mau tuh bertahan dengan pekerjaan ada, tapi dengan kondisi yang mungkin kurang sehat gitu ya, lingkungan kerja dan juga sistem kerjanya. Betul begitu. Nah, mungkin aku mau ke Sam dulu nih, karena Sam kan sudah mengulik tentang investasi, tenaga kerja, dan mungkin dampaknya ke ekonomi. Nah, kalau jangka panjang seperti yang tadi Sam bilang itu, kondisinya seperti itu, terus apa sih dampaknya, Sam? Aku nyoba simulasi sih kemarin. Apa yang terjadi kalau generasi atau angkatan produktif usia 20-40 tahun ini 1% aja Mbak nggak keterima di sektor formal. Ternyata selama 10 tahun perekonomian Indonesia tuh bisa turun sebanyak 6,4%. Oh, wow. Jadi angan-angan untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya tersendat, dibebani oleh para masyarakat tenaga kerja yang tidak produktif ini. Kalau dinominalkan 6,4% itu berapa sih? Itu sebanyak 524 triliun. 524 triliun kalau angka apa sih itu? Itu tuh sepertiga realisasi penerimaan PPH kita. Jadi 1% saja angkatan kerja muda kita yang tidak produktif, tidak terserap ke sektor formal, itu kita kehilangan potensi 1/3 realisasi pendapatan pajak penghasilan buat negara. Jadi ketenaga kerjaan dan situasi ekonomi itu memang saling berkaitan gitu. Kalau misalnya salah satunya tidak produktif, itu mempengaruhi ekonomi. Tapi demikian juga kalau ekonominya tidak support ini, produktivitas tenaga kerja ini juga akan berdampak lebih lebar lagi kayak gitu. Nah, ini kontras dengan angan-angan bonus demografi itu sendiri ya sayangnya ya. Dan mungkin menjadi catatan juga bagi pemerintah gitu ya untuk dapat memperbaiki kondisi ketenaga kerjaan dan juga ekonomi saat ini. Nah, kembali lagi ke Tina nih. Tadi Tina sempat menyebutkan soal sistem kontrak gitu ya. Nah, ini menarik banget karena kalau di
misalnya di media sosial atau kalau aku ngobrol dengan teman-teman gitu, ada yang berpendapat bahwa sistem kontrak ini sebenarnya untuk merespon adanya tren terutama generasi muda yang lompat-lompat pindah kerjaan. Nah, tapi itu gimana sih, Tin? Tapi kan di sisi lain kayak kalau bagi tenaga kerja itu juga agak menjadi resiko yang besar juga ya. Karena uncertainty-nya tinggi Betul, gitu betul. kan. Pada satu sisi ketika memang sistemnya kontrak, orang yang mungkin kerjanya pengen lebih fleksibel itu bisa menjadi jawaban. Tetapi yang terkadang kita lupa ketika dia masuk ke dalam sebuah sistem kerja yang itu tidak ada jaminan tertentu atau jaminan yang misalnya katakanlah menjadi karyawan tetap, itu kan banyak hal yang lalu miss. Misalnya kalau sistem kontrak ada kecenderungan dan hampir selalu dia juga tidak dibarengi dengan mendapatkan jaminan kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan atau mungkin BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai manfaatnya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya mungkin sepele ketika kita bekerja ya, tetapi ketika nanti mungkin misalnya waktunya kita pensiun atau di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini ter-PHK, amin-aminnya ya, tapi itu mungkin terjadi, itu kan kita jadi tidak punya bantalan untuk menjaga diri kita tetap aman gitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga karena sistem kerja yang kontrak ini juga menjadi salah satu fokus ya, dan diharapkannya tadi ketika kita berbicara soal undang-undang cipta kerja, ternyata di tahun ini pun itu menjadi salah satu yang ingin disuarakan. Ayo dong ciptakan lagi undang-undang yang lebih berkeadilan, karena undang-undang cipta kerja itu yang kemarin dinilai lebih ke pebisnis sentris gitu loh. Ya memang tadi seperti sudah kita uraikan soal pengen mencapai investasi yang tinggi, menciptakan lapangan kerja, tetapi ternyata enggak dan malah agak menghantam pekerja itu sendiri gitu. Yang tadi sistem kerjanya outsource itu menjadi semakin banyak di mana-mana dengan ketidakpastian kerja dan upah yang relatif minim ya sebenarnya ketika sistem kerjanya kontrak seperti itu. Dan kita melihat ya, tadi Debbie juga sudah mention di media sosial itu juga banyak disuarakan yang artinya ini ternyata menjadi kegelisahan bersama gitu. Ketika COVID, kita punya problem tersendiri. Kita belum beranjak dari COVID, 2022 sudah ada perang Rusia-Ukraina yang kita juga merasakan dampaknya. Ibaratnya ekonomi lagi mau pulih, berjuang untuk benar-benar pulih, tiba-tiba di awal tahun ini kita ada perang di Timur Tengah yang dampaknya berkepanjangan, yang kita sampai sekarang nggak tahu nih pastinya akan seperti apa. Ini kan tekanan-tekanan dari mana-mana. Aku mencoba memetakan lalu seberapa berat bebannya ketika tadi upahnya yang justru semakin menyusut, kita harus berdampingan dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Kalau misalnya kita berbicara biaya hidup, pasti tidak terlepas dari inflasi. Inflasi kita itu di awal tahun ini sudah memasuki angka 3%, yang mana memang sebenarnya pemerintah itu kan menargetkan dia di antara 1,5 sampai 3,5%. Jadi ketika masih di batas itu masih aman, tetapi ketika Februari bahkan kita sudah di angka 4,7%, itu kan artinya jauh melampaui apa yang sudah ditetapkan. Aku mencoba melihat data-data yang dicatat oleh Bank Indonesia ya, mereka tuh punya portal khusus untuk memantau harga-harga pokok, PIHPS. Itu ternyata kalau misalnya dibandingkan dengan awal tahun, itu tuh di setiap komoditas pangan, katakanlah misalnya yang coba aku cek adalah beras, kemudian daging ayam, daging sapi, minyak, kemudian gula pasir, itu semuanya tuh mengalami kenaikan yang ini menjadi semakin sulit. Itu soal pangan. Oke, mungkin kenaikannya tidak setinggi 4%. Kalau misalnya aku lihat tuh beberapa sangat beragam, ada yang di antara 1%, 2%. Tetapi ini kan hanya soal pangan. Kebutuhan kita kan dalam keseharian sekarang semakin banyak ya. Perumahan untuk pekerja juga masih menjadi problem. Kemudian biaya sekolah untuk anak mungkin yang juga semakin tinggi. Biaya kesehatan yang juga kita harus tanggung sendiri karena tadi kontrak atau outsource yang mereka nggak punya jaminan. Berbicara soal buruh, kita nggak lantas selalu hanya terbatas pada pekerja-pekerja pabrik. Ini akhirnya menjadi problem semua sektor, yang mana tadi soal outsource, soal overwork, soal upah yang tidak naik-naik itu terjadi di mana-mana. Ya, ini termasuk juga pekerja informal gitu ya, yang tidak tercover oleh jaminan sosial dan lain-lain gitu ya. Itu yang sering juga luput, yang mana sebenarnya kalau kita melihat proporsinya ya, pekerja informal itu kita semakin tinggi. Ya tadi berkaitan juga dengan yang disampaikan fleksibilitas orang. Oke, mungkin pengen kerja yang fleksibel, kerja di banyak tempat dengan sistem kontrak tadi menjadi salah satu jawaban, tapi itu tadi mereka masuk dalam ekosistem kerja yang informal yang menjadi tidak banyak mendapatkan jaminan itu tadi gitu. Jadi sangat kompleks ya.
Iya, sebenarnya semakin kompleks karena memang ketidakpastian ya, baik kondisi geopolitik di dunia maupun di dalam negeri sendiri itu juga cukup menekan para tenaga kerja di Indonesia. Dan juga bagi usia-usia produktif yang belum masuk ke industri kerja itu juga menjadi tekanan tersendiri juga, karena di sisi lain mereka juga kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, mungkin ada dari Tina dan juga Sam catatan ataupun pesan bagi pemerintah maupun masyarakat. Ini PHK juga kan satu soal lain yang sekarang juga marak ya. Sampai Maret tahun ini sekitar 8.000, lebih dari 8.000 pekerja itu tercatat oleh Kemenaker terdampak PHK. Itu yang tercatat. Sering sekali banyak kasus-kasus yang luput dari catatan itu. Nah, ini kita sangat berharap akan segera ada langkah konkret dari ini karena situasinya sudah semakin genting gitu. Oke. Jadi memang Hari Buruh ini diharapkan bukan hanya seremonial aja ya gitu. Mungkin dari Sam ada tambahan? Bener, tadi setuju sama yang diutarakan Mbak Tina. Rasanya perlu sekali untuk pemerintah mengintervensi apa yang terjadi di dunia sekarang, memberikan kepastian baik ke para pengusaha untuk menumbuhkan ekonomi dan para pekerja juga, terutama pekerja muda nih Mbak Tin, karena dekat dengan saya, masih banyak teman-teman saya yang lulusan S1 belum bisa dapat kerja. Oke, kalau sahabat Kompas penasaran lebih lanjut tentang ketenaga kerjaan, Hari Buruh, dan juga kondisi ekonomi di Indonesia seperti yang tadi sudah kita omongkan, boleh banget nih baca tulisan dari Agustina Purwanti dan juga Samantha Junita di kompas.id. Sampai jumpa di episode Bongkar Data selanjutnya. Dah.